identifikasi tindakan terhadap suatu perubahan. Jadi di sini kami kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kartika. Ya. Dan saya Nisa Ramadhani. Saya Aisma Syaharani. Keep on watching. Nis, kamu udah denger gak sih kalau misalnya perusahaan kita tuh berubah gitu sistem kerjanya jadi hybrid. Terus kita kan jadi bisa bagi waktu kerja di rumah sama di kantor, ya gak sih? Iya sih, tapi aku juga masih bingung sih sama sistem kerja kayak gitu. Biar kita lebih efektif tuh gimana, masih bingung. Nah, kadang juga aku tuh masih suka keganggu gitu loh sama lingkungan aku. Bener juga sih, aku juga kayak gitu. Terus juga menurut aku, kita tuh harus perlu identifikasi dulu nih, tindakan apa sih yang perlu kita lakuin gitu, biar kerja di rumah tuh lebih maksimal. Kayak misalnya tuh kita coba buat jadwal pekerjaan kita, terus juga kan tempat kita tuh harus nyaman gitu kan buat bekerja. Apalagi koneksi internet di rumah juga harus stabil. Ya nggak sih? Ide bagus sih. Cuma gimana kalau misalnya kita buat grup aja, biar kalau misalnya ada masalah atau apa, kita bisa langsung chat aja di grup, biar bisa saling bantu. Boleh tuh. Kita juga harus ini nggak sih, jaga komunikasi sama atasan kita. Soalnya kan kalau misalnya kita komunikasi, mereka juga tahu gitu kerja kita, terus juga kita bisa minta arahan kalau misalnya ada yang kurang jelas. Iya nggak sih? Setuju sih. Dengan gitu kita bisa lebih proaktif dan bisa lebih produktif dalam mengerjakan pekerjaan kita, ya kan? Iya, betul. Jadi kita juga harus adaptasi nggak sih? Kan perubahan itu terjadi dengan cepat nggak sih? Jadi perubahan pasti ada. Terus juga kita harus bisa menghadapinya supaya bisa cari solusi yang terbaik gitu. Iya, benar. Iya. Ganti kamu. Kamu dari mana? Ini lagi nyari buku. Kamu tuh gak sih, Pik? Aku tuh pengen mulai buat hidup sehat. Tapi aku bingung gimana caranya konsisten biar bisa olahraga tiap hari ataupun mulai hidup sehat tiap hari. Aku juga pengen sih olahraga terus hidup sehat. Tapi aku juga bingung sih sebenarnya. Soalnya kan kadang kita banyak kerjaan gitu kan. Jadi tuh capek dan jadinya males buat Bener olahraga. sih, aku juga kayak gitu. Jadi kita tuh harus punya rencana yang jelas gak sih buat ngatur itu semua. Kayak kapan kita olahraga, terus makan makanan apa yang harus kita makan tiap harinya gitu gak sih? Iya sih, itu ide bagus sih. Terus gimana soal makanannya? Kadang kan makanan itu direbus-rebus dan kurang enak kan. Aku maunya tuh makanan yang sehat tapi enak. Bener sih, aku juga pengen kayak gitu. Kita bisa belajar masak nggak sih? Kita bisa lihat resep-resepnya tuh di sosial media, di YouTube atau gimana ya kan? Terus juga kita bisa coba buat list daftar makanan apa atau bahan-bahan apa yang harus kita beli supaya nggak kalap di supermarket. Ya nggak sih? Boleh tuh. Kembali lebih kali ya. Banyak tugas yang sebelumnya kita kerjain manual sekarang udah jadi lebih cepet tau. Iya sih, tapi aku masih bingung banget loh kita gimana cara ngoperasin semua fitur-fitur ini. Takutnya sih malah bikin jadi kerja tambah ribet. Nah aja, terus gitu biar kita ada fungsi menurut aku. Kita bisa juga bikin kelompok belajar bareng buat lihat fitur-fitur dari ini. Dan kita juga bisa minta opini tutorial online yang disediakan susah kok. Iya bagus sih. Gimana kalau bisa kita sambil eh, tambahin catatan kecil aja biar kalau misalnya kita lupa kita baca di catatan kecilnya. Setuju banget. Selain itu kita juga harus siap-siap buat belajar hal baru karena teknologi kan terus berkembang. Jadi kita harus terus update sama perusahaan kita juga. Sebenarnya benar sih itu. Cuman yang penting sebenarnya intinya itu kita punya semangat untuk belajar dan mengembangkan diri aja sih, Tik. Iya benar banget. Mbak, akhirnya gue keterima beasiswa mbak di mercubuana. Tapi kan jauh banget Miss. Indah juga pasti kan banyak tantangannya. Apalagi emang kamu udah punya gambaran buat nanti di sana. Walaupun emang bisa seru juga sih kamu bisa ke tempat-tempat baru gitu kan. Tapi kan emang kamu udah punya gambaran.
Sebenarnya udah sih Mak. Kalau gue yang pertama mau nyari apartemen atau kos dulu, ya dekat pastinya, dan harganya juga terjangkau. Terus yang kedua pasti gue mau nyari yang segrup dan satu minat sama gue sih Mak. Ide bagus sih, cuman di sana juga kamu kan pasti harus cari temen yang bisa satu tujuan sama kamu, terus juga kamu harus banyak cari explore tempat-tempat baru, ya kan? Itu pasti sih Mak. Gue pasti bakal nyobain pupuk makanan khas daerah sana deh. Selamat ya Nisa, tapi jangan lupa dengan diriku ini. Pasti Mak, thank you ya. Kamu kenapa sih kok murung banget? Akhir-akhir ini tuh adek aku tuh jadi tertutup banget Mak. Terus juga dia tuh jadi lebih sering ngambek gitu. Padahal dulu nggak kayak gitu. Wajar nggak sih, Tik? Namanya juga anak remaja gitu kan, pasti dia lagi proses buat nyari jati diri dia. Kamu sebagai kakak tuh harus lebih sabar aja sih, sama lebih pengertian ke adik kamu. Tapi aku khawatir kalau dia terisolasi gitu Mak. Iya sih, tapi kan kamu bisa coba buat ngajak ngobrol santai, tanya ini apa yang lagi dia rasain gitu, terus apa yang lagi dipikirin. Jangan kamu paksa buat langsung terbuka gitu, tapi kamu tunjukin kalau misalnya kamu tuh selalu ada buat dia, Tik. Terus gimana sama perubahan fisiknya? Dia tuh jadi lebih sering keringetan, sama dia lebih banyak jerawatan gitu. Aku takutnya dia stres deh Mak. Itu kan bagian dari pubertas gak sih, Tik? Kayak wajar aja. Kamu bisa bantu dia buat jadi lebih sehat, terus juga jelasin kalau itu tuh normal gitu. Terus juga kamu bisa ajak adik kamu buat bisa lebih hidup sehat, dijaga pola makannya, sama skincare-nya juga kalau bisa kamu rapiin gitu. Oh iya deh, makasih ya Mas sarannya. Sama, udahlah jangan sedih lagi ya.